Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan untuk memulai akhir pekan kita hari ini di kitab Yesaya pasal 3 sampai pasal 4 ayat 1. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai, dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dari kain lenan, ikat-ikan kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kapung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki, serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Allah bertindak atas penyesatan dan kesombongan. Pada pasal yang ketiga ini, Yesaya menubuatkan hukuman Allah bagi dua pihak. Yang pertama adalah pemimpin yang menyesatkan, sedangkan yang kedua adalah umat yang sombong. Pemimpin yang menyesatkan digambarkan sebagai pemimpin yang mengerjakan tugas kepemimpinannya
dengan karakter yang tidak baik maupun dengan teladan iman yang buruk. Akibatnya, mereka memimpin dengan sesuka hati demi kepentingan diri sendiri, bahkan membawa pengaruh buruk kepada umat. Pengaruh terburuk yang ditimbulkan oleh para pemimpin ini adalah membuat umat menyembah ilah lain. Bahkan bagian ini atau yang disebut dengan dosa ini dilakukan secara terang-terangan. Dan tentu hal inilah yang membuat murka Tuhan menyala-nyala. Berikutnya, Allah bertindak bagi wanita Sion, yang tidak lain adalah sebutan bagi kota Yerusalem. Kota ini memang menjadi lambang tempat kehadiran Allah, karena di sanalah bait Allah berdiri. Allah yang membesarkan kota ini, namun justru umat yang menyombongkan diri. Oleh karenanya, Allah akan menjatuhkan kesombongan mereka dengan mencabut kebanggaan mereka, yaitu bait Allah. Bait Allah akan dihancurkan, sehingga umat tidak lagi bermegah atasnya. Bahkan umat kelak akan meratapi kehancurannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini mari kita belajar dua hal. Yang pertama, dalam hal kepemimpinan, perlu sikap matang, sehingga kita dapat memimpin orang lain dengan benar dan tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik memimpin keluarga, persekutuan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang mengejar kesenangan sendiri, mengabaikan pimpinan Tuhan, bahkan tidak malu melakukan kesalahan atau tidak ada penyesalan atas pelanggaran yang kita lakukan. Karena dengan demikian kita telah menjadi contoh yang buruk dan memberi pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita, seolah-olah kita mau berkata tidak masalah untuk berbuat salah atau melanggar, seolah-olah kita melegalkan yang disebut dengan kesalahan atau pelanggaran. Karena tentu kepemimpinan seperti inilah yang disebut menyesatkan, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dalam hal kerendahan hati, kita diajarkan untuk segala sesuatu yang kita peroleh datangnya dari Tuhan. Semua yang kita dapatkan berasal dari Tuhan. Maka mari jangan sampai kita bermegah atasnya, melainkan pergunakan semua yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Dan jangan ragu untuk mengakui bahwa Tuhan begitu memberkati kita dengan berbagai caranya yang ajaib. Dan mari kita miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, agar Ia tidak mencabut apa yang kita banggakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar melalui kitab Yesaya pasal yang ketiga dan mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa hidup menjadi umat yang taat kepadamu, turut pada pimpinanmu, terlebih ketika Tuhan mempercayakan kami untuk memimpin orang-orang di sekeliling kami, baik di keluarga, di tengah persekutuan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan ajar kami pula untuk memiliki kerendahan hati, karena sikap yang demikianlah yang Tuhan perkenan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di akhir pekan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.